Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Untuk pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang sejarah budaya Islam. Materi pada pagi hari ini adalah sejarah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya kita mulai dengan berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, materi pada kali ini yang pertama nanti kita akan membahas tentang strategi dakwah Rasulullah. Tentang yang pertama adalah dakwah secara sirriyah, yang kedua dakwah secara jahriyah, yang ketiga adalah hijrah Nabi. Hijrah Nabi ini nanti dibagi dua periode, yaitu yang pertama nanti hijrahnya sahabat ke Habasyah, yang kedua hijrahnya Rasulullah ke Taif. Yang terakhir, yang keempat adalah perjanjian Aqabah. Demikian untuk materi pada pagi hari ini. Lebih lengkapnya lihat di penjelasan PPT Pak Slamet berikut ini. Ya, kita mulai untuk pembahasan yang pertama tentang dakwah secara sirriyah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Baginda Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah secara sirriyah atau secara sembunyi-sembunyi ini kurang lebih 3 tahun. Beliau berdakwah untuk kalangan keluarga, dimulai dari keluarga sendiri. Nah, orang-orang yang beliau dakwai adalah kalangan keluarga, dari mulai istrinya, kemudian pembantunya yaitu bin Sabit, terus keponakan sendiri yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, dari kalangan keluarga sendiri itu ada 4 orang yang masuk Islam, yang nantinya disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah sebagai istrinya. Yang kedua yaitu Ali. Terus yang ketiga adalah Zaid bin Harisah sebagai pembantunya. Yang keempat yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, setelah Rasulullah menerima wahyu surat Al-Hijr ayat 94 yang bunyi firman-Nya adalah fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Kemudian Rasulullah kemudian melakukan dakwah secara jahriyah atau terang-terangan. Nah, pada session yang kedua ini, dakwah secara jahriyah, Rasulullah kemudian melakukan dakwah secara terang-terangan dengan mengundang Bani Hashim ya, untuk berkumpul. Kemudian Rasulullah mulai pidato menyampaikan risalah ketuhanan syariat Islam ini. Untuk berikutnya adalah hijrah. Rasulullah SAW memerintahkan hijrah pada para sahabatnya setelah mendapatkan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Beliau menyuruh sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Ini terjadi pada tahun ke-5 kenabian. Terus di tahun 10 kenabian, Rasulullah kemudian melakukan hijrah ke Taif, yaitu sebuah kota yang kurang lebih jaraknya sekitar 97 km dari Mekah. Beliau Rasulullah SAW hijrah ke Taif itu sekitar tahun 10 kenabian, setelah Rasulullah mengalami peristiwa yang menyedihkan karena pada tahun itu terjadi istri Rasulullah meninggal dunia dan pamannya yang tercinta juga meninggal dunia, sehingga pada tahun itu disebut dengan istilahnya tahun Am-Huzn atau tahun kesedihan. Nah, respon masyarakat Taif sangat memprihatinkan. Baginda Nabi waktu itu dilempari batu, sehingga baginda Nabi pada saat itu berlumuran darah. Beliau melarikan diri, menghindari kejaran dari kaum masyarakat Taif, dan kemudian beliau beristirahat di sebuah kebun.
Berikutnya adalah perjanjian Aqobah. Perjanjian Aqobah ini terjadi pada tahun 12 Kenabian, atau kalau tahun Masehi adalah 621 Masehi. Rasulullah pada waktu itu menemui rombongan haji dari Madinah sekitar 12 orang. Dan kemudian dilanjutkan dengan perjanjian Aqobah yang kedua yang diikuti oleh 73 orang. Nah, untuk mendidik masyarakat Madinah, Rasulullah mengirimkan dai yang pertama kali dalam sejarah Islam, yaitu yang bernama Mus'ab bin Umair, ke Madinah untuk mengajari syariat tuntunan agama Islam kepada masyarakat Madinah. Baiklah, demikian penjelasan dari Pak Slamet tentang misi dakwah, strategi dakwah Rasulullah yang ada di Mekah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, baiklah anak-anak sekalian, kesimpulan dari materi pembelajaran pada pagi hari adalah kita sebagai seorang muslim hendaknya mengikuti contoh Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW dalam berjuang. Kita harus tetap semangat, optimis, berbesar hati, walaupun dicaci, dimaki, kita tetap memberikan suri teladan yang baik. Dan untuk berikutnya saya ingatkan bahwa tugas-tugas di KI 3 dan KI 4 kalian kerjakan. Untuk KI 3 kamu bisa mencarinya di bahan ajar. Untuk KI 4 nya juga di bahan ajar juga sudah tersedia. Dan untuk quote hari ini adalah tetaplah seperti air laut, tetap asin walaupun diairi ribuan air sungai. Jadilah pribadi yang santun, tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan, dan pakai masker. Sekian, terima kasih. Selamat.